Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Arni Septiani dengan NIM 425180005 dan saya sendiri Kisma dengan NIM 425180012 akan menjelaskan mengenai proyek UAS yang kami ambil. Adapun peran masing-masing anggota dalam penyelesaian proyek ini yaitu Arni Septiani, konsep aplikasi, desain awal dan beberapa desain layout, beberapa fungsi Java aplikasi, proses registrasi dan login aplikasi. Dan saya sendiri, konsep aplikasi, beberapa desain layout, beberapa fungsi Java dan aplikasi, dan proses registrasi fasilitas kesehatan. Ada beberapa masalah yang kami angkat dalam aplikasi ini berkaitan dengan situasi yang dihadapi pasien, yaitu pertama, kurangnya informasi mengenai fasilitas kesehatan yang dimiliki oleh rumah sakit tertentu. 2. Banyak yang kurang tahu mengenai jadwal buka atau tutup suatu rumah sakit. 3. Proses registrasi di rumah sakit yang rumit. Masih banyak orang yang belum mengetahui apa-apa saja yang perlu disiapkan ketika kita akan melakukan registrasi di suatu rumah sakit. 4. Registrasi yang masih dilakukan secara manual, yaitu dengan datang ke rumah sakit terkait sehingga akan memakan waktu yang lama dan tentunya akan menimbulkan antrian di rumah sakit terkait. Nah, dari masalah tersebut, kami berinisiatif untuk membuat sebuah sistem informasi dan registrasi fasilitas kesehatan, atau yang disingkat dengan NAFAS. Nah, aplikasi ini akan memberikan informasi mengenai fasilitas kesehatan di suatu rumah sakit, seperti poliklinik, layanan, dokter, serta jadwal buka atau tutup yang ada di rumah sakit terkait. Aplikasi ini juga akan memudahkan calon pasien untuk melakukan registrasi pada suatu fasilitas kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Dalam proses pembuatan aplikasi ini, ada beberapa kekurangan dan kendala yang kami hadapi, baik dari sisi komunikasi maupun dalam teknik pembuatan aplikasi. Waktu dalam pembuatan aplikasi ini bertabrakan dengan hari libur panjang, sehingga kami berada di daerah yang berbeda. Nah, hal ini mempersulit kami dalam hal komunikasi dan bertukar pikiran, sehingga sering terjadi miskomunikasi. Nah, dari segi teknik pembuatan aplikasi, juga masih terdapat beberapa kekurangan, yaitu proses penangkapan data dari radio button dan spinner ke database, juga rekomendasi fasilitas kesehatan yang ada di halaman dashboard. Konsepnya itu akan ditampilkan secara berurut, berdasarkan rating dan lokasi terdekat dari user. Nah, aplikasi ini juga konsepnya itu membutuhkan situs admin untuk menambahkan data-data fasilitas kesehatan, serta data poliklinik, layanan, dokter, dan jadwal dokter yang ada di suatu fasilitas kesehatan. Rencana lebih lanjut terkait aplikasi ini yaitu penambahan fitur lupa password dan remember me pada halaman login, serta pembuatan situs admin untuk menambahkan data-data fasilitas kesehatan, serta data-data poliklinik, layanan, dokter, dan jadwal dokter yang ada di fasilitas kesehatan tertentu, dan juga fasilitas kesehatan yang direkomendasikan pada halaman dashboard akan diurutkan berdasarkan rating tertinggi dan lokasi terdekat. Oke, saat ini kita akan masuk ke dalam demo aplikasi. Nah, tampilan ini adalah tampilan halaman login. Di sini kita tidak bisa login ke dalam aplikasi tanpa melakukan registrasi terlebih dahulu. Misalnya di sini saya akan mencoba memasukkan username dan password sebelum melakukan registrasi. Nah, di sini akan muncul toast berupa username dan password tidak valid karena username dan password ini itu belum terdaftar. Nah, bagaimana kalau misalnya kita coba login tanpa memasukkan data apapun? Nah, kita akan diarahkan untuk harus mengisi username dan password pada halaman ini. Nah, untuk melakukan registrasi, kita harus mengklik sign up pada halaman ini untuk diarahkan ke halaman registrasi.
Di halaman ini saya akan memasukkan data-data yang dibutuhkan untuk registrasi. Misalnya di sini saya memasukkan nama lengkap, username-nya Bambang, kemudian email, nomor telepon, password 123, kemudian sign up. Nah, apabila registrasi sukses, maka akan muncul toast berupa registrasi sukses dan kita akan diarahkan ke halaman login. Nah, saya sudah melakukan registrasi dengan username Bambang dan password 123. Saya akan mencoba login dengan data tersebut. Nah, apabila login berhasil, maka akan muncul toast success login yang diikuti dengan nama lengkap yang kita isi pada form registrasi, dan kita akan diarahkan ke halaman dashboard. Data yang kita isi pada saat registrasi itu akan ditangkap dan disimpan pada menu setting di bagian profile. Nah, di sini dapat kita lihat ada nama lengkap, username, email, nomor telepon yang sesuai dengan yang kita isi pada halaman registrasi sebelumnya. Oke, kita kembali ke home di menu dashboard. Nah, di halaman ini akan ada tampilan beberapa rekomendasi Fastcash yang dalam konsepnya Fastcash ini adalah Fastcash yang memiliki rating tertinggi dan juga yang memiliki jarak terdekat dengan si user. Nah, rekomendasi ini dapat kita scroll baik secara vertikal maupun secara horizontal. Di dashboard ini juga terdapat menu untuk secara khusus memilih poli apa yang akan kita cari. Apakah kita akan mencari poli anak, poli bedah, poli dalam, poli gigi, poli jantung, dan seterusnya. Nah, di aplikasi ini juga terdapat menu search, di mana menu ini adalah tampilan yang secara khusus untuk melakukan pencarian. Nah, halaman ini hampir sama dengan halaman dashboard, namun secara khusus difungsikan untuk mencari Fastcash. Nah, di sini saya akan memilih salah satu fasilitas kesehatan, yaitu poli gigi Rumah Sakit Awal Bros. Selanjutnya kita akan diarahkan ke halaman Rumah Sakit Awal Bros. Nah, di halaman ini akan tampil informasi terkait dengan Rumah Sakit Awal Bros yang kita pilih. Misalnya ada alamat, nomor, rating, dan juga jadwal buka tutup. Di halaman ini juga menampilkan fasilitas yang dimiliki oleh rumah sakit tersebut, yaitu poliklinik, layanan dokter, dan jadwal dokter. Apabila kita klik poliklinik, maka akan tampil poliklinik apa saja yang dimiliki oleh Rumah Sakit Awal Bros. Apabila kita klik layanan, maka akan tampil layanan-layanan apa saja yang ada di Rumah Sakit Awal Bros. Apabila kita klik dokter, maka akan tampil dokter-dokter yang ada di Rumah Sakit Awal Bros. Begitupun juga dengan jadwal dokter. Nah, konsepnya, apabila si user tertarik dengan rumah sakit ini, maka si user akan melakukan registrasi. Untuk melakukan registrasi, kita perlu mengklik button registrasi pada halaman ini, dan kita akan diarahkan ke halaman registrasi. Di halaman ini ada beberapa data yang harus kita lengkapi untuk melakukan registrasi ke rumah sakit ini. Di sini saya akan mengisi data-data pada form registrasi ini. Konsepnya, bagian ini dapat dikosongkan apabila calon pasien bukan merupakan peserta BPJS.
Apabila semua data sudah dilengkapi, klik button kirim. Kemudian kita akan diarahkan ke halaman informasi registrasi yang kita lakukan. Pada halaman ini, data yang kita isi pada halaman registrasi akan ditampilkan. Misalnya, di sini ada nama, usia, dan keluhan yang saya isi pada form registrasi sebelumnya. Konsepnya, apabila pasien telah selesai melakukan pemeriksaan, maka klik button selesai. Maka kunjungan si pasien kemudian akan masuk ke histori. Data histori ini akan terus bertambah seiring dengan berapa kali user melakukan registrasi di sebuah fasilitas kesehatan. Misalnya, saya akan melakukan registrasi kembali di fasilitas kesehatan. Saya akan mengisi datanya. Setelah kita mengisi datanya, klik button kirim. Nah, di halaman ini, klik button selesai. Nah, dapat kita lihat data histori bertambah satu lagi. Data histori ini juga dapat kita lihat melalui menu setting. Nah, di sini ada pilihan histori. Kita klik histori, kita akan diarahkan ke tampilan histori. Nah, di halaman setting ini, user juga dapat mengganti mengganti data profil yang diisi pada saat registrasi. Nah, kita masuk ke setting. Oke, misalnya di sini kita akan mengganti username. Kita ganti menjadi Sutisno. Kemudian kita klik simpan. Nah, nanti kita akan menguji username yang baru tersebut apakah betul sudah terganti atau tidak. Kita logout terlebih dahulu dengan mengklik button logout. Dan kita akan diarahkan kembali ke halaman login untuk login ke dalam aplikasi. Nah, di sini kita akan mencoba login dengan username yang lama. Kita coba Bambang 123. Nah, akan muncul toast yang bertulis username dan password tidak valid. Hal ini karena kita telah mengganti username Bambang menjadi username yang baru. Nah, kita akan mencoba login dengan username yang baru, yaitu Sutisno. Oke, kita berhasil untuk login. Nah, pada menu setting, itu kita juga dapat mengganti foto profile dengan mengklik ganti foto profile. Kemudian kita akan diarahkan ke galeri HP kita. Nah, di sini kita akan memilih salah satu foto untuk kita jadikan sebagai foto profile. Nah, misalnya saya memilih foto ini. Oke, foto profile berhasil untuk terganti. Nah, sampai di sini penjelasan singkat mengenai aplikasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.